Tinggal berdoa pada Roh Kudus. Waduh, gimana nih Cung? Kalinya banjir nih. Kayaknya kita nggak bisa lewat seperti biasanya nih. Halo guys, pada kesempatan ini satu video yang mau saya sharekan kembali kepada saudara semua. Dan di dalam video ini ada beberapa orang pemuda di mana mereka menayangkan sebuah video pendek. Tentu di dalam video pendek yang mereka buat ini ada sesuatu hal yang menyangkut tentang iman Kristen. Nah, untuk teman-teman semua, silakan saksikan video ini sampai selesai sehingga tidak gagal paham. Sebelum kita menonton videonya, ada 3 hal kemungkinan mereka membuat ide sebuah video yang ditayangkan di dalam video ini. Kemungkinan yang pertama adalah mereka ini membuat videonya hanya untuk ingin lucu-lucuan saja. Jadi sekedar guyon saja atau sekedar sebatas candaan saja. Jadi itu adalah kemungkinan yang pertama mengapa mereka membuat satu ide video pendek yang mereka tampilkan ini. Kemungkinan yang kedua adalah ada niat di dalam hati mereka, yaitu ingin menjelekkan kepercayaan atau iman yang diyakini oleh orang Kristen. Nah, itu kemungkinan yang kedua. Dan yang ketiga adalah poin 1 dan 2, dua-duanya benar. Nah, menurut saudara semua yang mendengarkan nanti video ini, kira-kira apa pendapat saudara? Apakah mereka idenya adalah hanya sekedar lucu-lucuan saja? Atau di dalam video pendek yang mereka tampilkan itu ada niat, ada keinginan untuk menjelekkan, merendahkan percayaan orang Kristen. Nah, menurut saudara silakan berikan apa yang ada di pikiran saudara mengenai video ini. Tanpa basa-basi, mari kita cek video ini supaya kita jangan gagal paham. Waduh, gimana nih Cung? Kalinya banjir nih. Kayaknya kita nggak bisa lewat seperti biasanya nih. Jadi di depan mereka itu ada sungai, cak-caklah mereka mau menyeberang, seperti itu ya. Libur aja Ustaz. Oh, kamu ngawur aja, nggak bisa kelelep lah kita. Ya iya nih. Gimana Coba. nih? Udah kita coba pikirin caranya, kayak gimana caranya biar bisa nyebrang. Gimana nih? Jenggot. Kamu ada uang belum? Saya sih nekat aja. Oh, janganlah. Kiai kan belum nikah. Jangan dibahas itunya. Yai, saya pernah dengar cerita, Yai, kalau ulama dulu itu bisa jalan di atas air. Ulama dulu itu bisa jalan di atas air. Beliau ini dia mengatakan bahwa dia pernah mendengarkan cerita bahwa ulama dulunya bisa berjalan di atas air. Saya kurang tahu apakah ada cerita seperti itu yang dulunya ada seorang kiai bisa berjalan di atas air. Teman-teman saudara muslim, apakah pernah ada cerita hal yang demikian? Kalau ada cerita hal yang demikian, silakan informasikan ke kita ya, supaya menambah ilmu kita juga. Oke, kita lanjut. Kiai bisa nggak kayak gitu? Mungkin Kiai bisa deh. Kalau saya belum makomnya Cung. Kalau jalan di atas harapan, ya bisa. Kalau saya jalan di atas harapan, saya juga bisa kok. Ah, masa kamu sampai sekarang aja belum nikah? Mari. Dasar dari koplak. Ampun. Kita perlu memperhatikan ini ada 3 orang pemuda. Di sini kita melihat ada 3 orang pemuda yang menggunakan salib di dadanya. Oke, kita lanjut. Wah, kita udah kedua nih. Iya Pak Pendeta. Coba ke sana. Nah, jadi icak-icaknya adalah yang memakai salib ini dianggap sebagai seorang pendeta. Saya kurang tahu apakah mereka ini kepercayaannya orang Kristen atau orang Islam. Sedangkan yang di depan mereka tadi itu adalah memakai baju orang Islam. Oke, bagi teman-teman yang tahu silakan komen ya. Oke, kita lanjut. Waduh, gimana nih cara nyebrangnya Cung? Iya nih, Ay, bingung juga. Belum ada solusi nih. Gimana nih? Edat, ngapain pagi-pagi di sini? Lo Lip, lo mau kemana Lip?
Itu mau ke seberang mau nginjil. Ya sama, aku juga mau kampung seberang. Lah emangnya mau ngapain ke sana? Kalau aku mah mau berdakwah, Lim. Nih bang santri-santriku, ini si Sipit dan ini si Jenggot. Tapi aku lagi bingung nih, Lim, gimana caranya bisa ngelewatin kali ini. Ini kalinya banjir. Kamu sendiri gimana? Ada cara nggak untuk bisa ngelewatinnya? Kalau aku mah gampang, tinggal berdoa pada Roh Kudus. Jadi menurut seorang pemuda ini yang memakai salib ini, yang icak-icaknya disebut seorang pendeta, jadi gampang menurut dia menyeberangi sungai itu, yaitu dengan hanya berdoa kepada Roh Kudus. Oke, kita lanjut. Biar dikasih tahu caranya, ya enggak? Ya Pak Pendeta. Wih, kamu hebat, Lim. Gimana caranya, Lim? Hebat deh, praktekin. Yaudah dah, tunggu sebentar. Aku mau berdoa dulu ya. Sambil memegang salib. Dalam bagian ini mereka menunjukkan kata kodok. Wah, dan dari Roh Kudus nih. Suara kodoknya tek berarti cetek. Coba aku dengerin sekali lagi. Nah, puji Tuhan, Dat. Aku udah diberi petunjuk nih sama Roh Kudus. Wih, keren banget lo, Lim. Cepet banget dapat petunjuknya. Coba apa petunjuknya? Tadi aku pas berdoa dengar suara kodok bunyinya tek. Aku yakin ini petunjuk dari Roh Kudus. Mana ada petunjuk dari Roh Kudus yang seperti itu? Nah, itu adalah sesuatu hal sebenarnya penghinaan dibilang oleh anak-anak ini. Kalau kalinya ini cetek, jadi aku bisa melewatinya. Yaudah, kamu duluan. Nanti aku sama santri-santriku nyusul. Siap, mantap. Siap, God. Iya. Oke, siapa takut? Ayo murid-murid. Wah, alamat tenggelam tuh. Wah, beneran kayak itu mau tenggelam. Salib, itu tenggelam, salib. Bantuin, Com. Bismillah. Tolongin, cepat. Kecepatan santri. Kecepatan santri. Bantu. Coba pinggir sini. Aduh. Salim. Kenapa kamu tadi nekat? Udah tahu tuh, kalinya dalam. Iya tuh gara-gara kodok tuh tadi jadi nyebur gini, sialan tuh kodok. Ya, kodok lu percaya. Kalian gimana sih? Tadi bukannya ikut nyebrang? Maaf guru, kami takut mati. Udah tahu gurunya tenggelam malah diam aja. Malu tuh sama santrinya Sadat yang nolongin. Dasar murid nggak berguna. Oke, teman-teman, saya tidak berkomentar panjang di dalam video ini. Kira-kira apa yang menjadi tanggapan saudara mengenai video action apa yang dilakukan oleh beberapa pemuda ini? Oke, terima kasih. Doa saya yang terbaik untuk saudara-saudara kita ini. Semoga Tuhan terus anugerahkan kesehatan bagi mereka dan keluarga mereka diberkati oleh Tuhan, dan segala sesuatu apa yang mereka kerjakan boleh diperlancar oleh Tuhan. Salam sejahtera dan salam damai untuk kita semuanya. Shalom.